datang Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembebasan budaya positif di sekolah bersama kami calon guru penggerak angkatan 6 SDN Tomyano berkolaborasi dengan SDN Tanambi dan juga dari SMA 1 Tojo. Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan tugas kami untuk mengibaskan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Hari ini Sabtu 12 November 2022 dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan, dan yang kedua adalah Ibu Ida Royani, dan yang ketiga saya sendiri Ibu Faridah Tampi selaku calon guru penggerak angkatan 6 Tojo Unamna. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan aksi nyata kita ini yang merupakan aksi nyata pertama kali yang kita lakukan di sekolah kita ini dengan berkolaborasi dengan dua sekolah, SDN Tomyano dan SDN 2 Gambia. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari jalan kebenaran dengan rahmat ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Tomyano untuk menyampaikan sambutannya. Pada Bapak dengan hormat diizinkan. Terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN Tanambi yang saya hormati, yang saya hormati teman-teman Dewan Guru SDN Tomyano yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu CGP Angkatan 6 di Kabupaten Tojo Una yang hadir di sini, berarti 3 satuan pendidikan, SDN Tomyano, kemudian SDN Tanambi, dan 1 kolaborasi ini dari kecamatan tetangga di Kecamatan Tojo, dari SMAN 1 Tojo, Ibu Siska. Selamat datang teman-teman CGP di SDN Tomyano. Inilah warna kami. Tentu teman-teman sudah melihat awalnya seperti kata-kata peribahasa atau pepatah, pandangan pertama itu yang menentukan. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Bapak Ibu
saya lupa saya sapa tadi. Ada perwakilan kelas ini, ada kelas 5 ya, yang saya sayangi. Hari ini kita bersyukur kita bisa melaksanakan perencanaan yang seperti Ibu MC tadi bilang. Sebenarnya ini kegiatan dilaksanakan pada minggu depan, karena bertepatan dengan kegiatan PGRI adakan Roseni di Kecamatan Bongkar, maka kegiatan ini kita majukan tepatnya hari ini. Ini tidak mengurangi esensial dari kegiatan ini, kemudian tidak juga mengurangi maksud dan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini. Saya mohon maaf Ibu Kepsek agak lambat datang tadi karena melaksanakan job PGRI, ada koordinasi dan konsultasi dengan Ibu Bendahara kesiapan dan persiapan kita di Jawa Barat akan bertanding di Bongkar. Saya langsung saja untuk mengefisienkan waktu karena kita berpatokan pada waktu. Kegiatan ini adalah program dari guru penggerak yang dimana salah satunya itu adalah aksi nyata. Pada aksi nyata, khususnya kegiatan hari ini mengacu dan berdasar pada modul 1.4, yaitu tentang bagaimana budaya positif. Kata budaya ini tidak lagi asing bagi telinga kita. Tentu kita semua sudah mengetahui. Selamat datang Ibu dari SD Tanabi, mari bergabung. Ya, saya lanjut lagi. Tentu kata budaya ini tidak lagi asing di telinga dari kita semua Bapak Ibu. Bahkan pemerintah sekarang khususnya di Kementerian Pendidikan bagaimana menggalakkan tentang profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Saya malu-malu bicara tentang kurikulum merdeka karena di samping kanan saya ini pakarnya ini, sementara yang bicara ini belum memakai kurikulum merdeka. Harus siap Ibu ya. Dan ini berkolerasi dan bersinergis dengan kegiatan guru penggerak di angkatan ke-6. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Harapan saya pada kesempatan hari ini, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mewarnai suasana hari ini agar tercipta suatu proses yang asik, yang baik, dan bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing nanti. Bapak Ibu, teman-teman guru penggerak, Bapak Ibu adalah ujung tombak dari keberhasilan pendidikan budi pekerti, misalnya seperti itu, kemudian dari peningkatan dan kualitas kemajuan dari satuan tempat Bapak Ibu bertugas. Jadi sebenarnya tugas Bapak Ibu ini tidak ringan. Selesai dari pendidikan nanti yang insya Allah akan endingnya itu kalau tidak salah satu tepat selesai. Jadi Bapak Ibu akan menjadi pion, akan Bapak Ibu dari guru penggerak ini akan menjadi ujung tombak keberhasilan sekolah yang bisa menggerakkan sehingga teman-teman di sekolah Bapak Ibu bisa tergerak. Jadi bagaimana cara, bagaimana upaya Bapak Ibu teman-teman guru penggerak yang hebat ini agar nanti sekolah yang Bapak Ibu punya tampilan beda dari mana yang di dalamnya ada guru penggerak dan yang tidak ada guru penggerak. Itu akan beda. Ya. Dan sekarang pembelajaran ini sudah masuk pada modul 2.1 kalau tidak salah. Jadi saya hanya berharap bersama rekan saya Ibu Kepsek dan Nabi, marilah kita sama-sama merubah wajah, warna,
pendidikan di Indonesia ini khususnya tidak adil rasanya kalau saya hanya bilang di Tojo Barat. Di Tojo karena ini ada orang CGP yang hebat, teman-teman guru SDN Tobiano dan teman-teman guru dari SDN Tanami. Mari kita menyimak, mari kita sama-sama belajar sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang positif yang pada hari ini sesuai temanya ini yaitu budaya positif. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita melangkah pada acara yang kedua, sosialisasi budaya positif. Yang pertama yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Irwan selaku calon penggerak yang ada di SDN Tomiano tentang budaya positif. Ya, pada Bapak dengan hormat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tomiano, yang terhormat Ibu Kepala SDN Tanami yang sempat bergabung pada kegiatan kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak senasib dan seperjuangan, ya. Mudah-mudahan kita masih selalu diberikan kesehatan, kekuatan hingga selesai menempuh kegiatan ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan kami ini di SDN Tobiano dan juga SDN Tanami yang telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir, untuk duduk di sini mendengarkan apa yang akan kami sampaikan ke depan tentang budaya positif. Kali ini kami ucapkan banyak terima kasih pula. Anak-anakku juga ini yang sempat bergabung, saya ucapkan terima kasih. Jadi sebagai yang sudah disampaikan tadi, banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang kami ini, ya, dan rekan-rekan juga sudah mengetahui tentang apa tambahan, ya, kegiatan tambahan, bukan tugas tambahan tapi kegiatan tambahan yang telah kami ikuti selama ini selama kurang lebih 3 bulan, yaitu pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 yang khususnya di Kabupaten Tojo Launa. Kami dari tingkat SD ada 3 orang, 2 orang dari Tobiano, SDN Tobiano, 1 orang dari Tanambi. Kemudian dari tingkat SMA ada 1 orang, Ibu Syarifah, kebetulan dia tidak bisa bergabung bersama kami. Dan di tengah kita juga ada wajah baru ini, ya, ada wajah baru ibu kami ini, ibu cantik ini, ya, luar biasa. Dia mau bergabung dengan kami sangat bersyukur Ibu, ya, karena salah satu ikon Tojo Launa, ya, dalam kegiatan pembatik ini luar biasa, ya. Jadi kami berterima kasih Ibu Siska sudah bergabung bersama kami. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut daripada itu, kami di sini bukan menggurui, karena ini hal baru juga bagi kami. Kami juga mendengarkan kadang dalam pertemuan kami baik selama sinkronos kemarin, selama kegiatan Zoom meeting, kami juga terkadang ada perbedaan persepsi, ya, karena ini hal baru, ya, dengan budaya positif. Kalau kita mau lihat ini bahasanya, budaya positif ini tidak baru bagi kita, tapi kalau kita memaknai di dalamnya baru, ya. Apa saja itu budaya positif? Kalau kita melihat arti dari budaya, ya, budaya ini kan kita sudah tahu dari bahasa kita, bahasa Sanskerta, yaitu budaya, ya, budaya. Kalau kita mengambil dalam bahasa Inggris, kultur, ya, kebiasaan.
yang datang dari orang terdahulu yang turun temurun diwariskan kepada kita. Nah, bagaimana menggambarkan budaya positif ini? Ya, tentunya sangat bertentangan. Next akan Ibu Ida, next akan. Ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi ini, sebenarnya kami ini merasa gembira karena ada yang lebih senior tentang kurikulum merdeka ini. Ya, sementara kami belum melaksanakan ini. Nah, kalau yang sudah melaksanakan ini tentunya sudah lebih tahu yang bagaimana dengan budaya positif ini. Kemudian ada eksplorasi konsep tentang budaya positif. Ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, ya. Kemudian ada artis disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti lebih banyak akan diberikan contoh oleh rekan-rekan berdua, yang bagaimana itu segitiga restitusi, yang bagaimana itu posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, jadi sebagai bahan pertimbangan saya memahami budaya positif ini, saya mulai merubah diri. Ya, dan kemarin yang kita buat sama anak-anak seperti ini ternyata bertentangan dengan ini budaya positif. Itulah yang saya sampaikan tadi. Kalau kita melihat saja bahasanya ini budaya positif ini biasa-biasa saja, tapi setelah kita memaknai di dalamnya, ternyata ini sungguh luar biasa. Bareng datang orang-orang di anak-anak. Ya, itu intinya. Tidak bisa, karena di sini kita meyakinkan di sini bukan lagi disiplin. Kalau disiplin itu berhubungan dengan aturan. Ya, kalau aturan berarti ada benar salah, ada yang salah. Tapi di sini kita menanamkan keyakinan. Ya. Bentuk-bentuknya nanti posisi kontrol, restitusi akan disampaikan lebih banyak. Perubahan paradigma pada budaya positif. Ada 4 ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terkadang biasa yang sering kita lakukan di dalam lingkungan anak-anak, baik di lingkungan sekolah, di kelas, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya. Kita buat suatu pembelajaran, ya, matematika, kita kasih tugas berdasarkan kemauan kita, padahal tidak seperti itu, ya. Di tahap berikutnya ada berdiferensiasi, bagaimana mengatur murid itu dalam kurikulum merdeka ini, ya. Tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian next. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kita kasih penguatan positif itu mengatakan bahwa itu bermanfaat, ya. Tapi sesungguhnya ada hal-hal lain, ya.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk membentur murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung. Nah, ini memberikan penguatan. Kita kasih penguatan, padahal seperti kemarin-kemarin kan kita dikasih tahu, kasih penguatan sama anak-anak begini, padahal ada efek negatifnya. Ya. Lama kelamaan ini anak-anak sudah merasa hanya ingin diberikan penguatan terus. Nah, sehingga keterbiasaan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang seperti apa itu? Kita menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini salah satunya yang kurang baik. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suatu halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, biasanya kita menegur murid dengan bahasa yang halus, ya. Kita kasih, habis itu jangan begitu, ya. Terkadang juga memberikan sesuatu hal yang negatif kepada murid itu. Ya, jadi itu beberapa ilusi. Kemudian yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita ini seperti biasa seorang guru, kita memaksakan keinginan kepada siswa. Ya, kita harus mereka buat seperti ini. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita melihat bahasanya ini gampang-gampang saja. Buat budaya positif ini gampang-gampang saja. Saya ini sampai sekarang ini belum bisa menerima, ya, kenyataan dari, tapi saya sudah berusaha membangun dari diri saya sendiri, ya. Kalau kita membuat halus, terkadang hal itu bertentangan dengan jiwa anak, ya. Jadi itu beberapa hal tentang budaya. Kita memahami tentang budaya positif, ya, yang bagaimana yang akan ditanamkan di sekolah dan di siswa sehingga menciptakan profil pelajar Pancasila itu, ya, profil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak atau murid mendapatkan hidup yang merdeka, ya, kembali ke asalnya seperti itu, ya. Jadi inilah apa yang saya dapatkan, yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Akan dilanjutkan oleh Ibu Ida dan Ibu Farida tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tombiano, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tanambi, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang sempat hadir pada siang hari ini dari SDN Negeri Tombiano dan dari SDN Negeri Tanambi, yang saya sangat cintai anak-anakku sekalian. Ya, jadi terima kasih pada kesempatan ini kita sudah menghadiri kegiatan kita yang kami dalam hal ini memaparkan materi selama kami menerima materi yang kami terima melalui kegiatan online, di mana pada waktu kami menerima materi sering terjadi hal-hal yang tidak biasa, seperti kami mencari jaringan, kendalanya di jaringan, ketemu lagi dengan jaringan, kami putus-putus lagi karena jaringannya kurang stabil. Sudah stabil lagi jaringannya, kendalanya kami lagi mati lampu. Mati lampu, di situ
kami memang betul-betul mati total jaringannya. Ya, jadi seperti itu materi yang kami terima melalui LMS. Yang di sini tugas kami bertiga yaitu memaparkan materi yang sudah kami bagi. Di sini saya akan mencoba memaparkan yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Ya, karena yang selama ini kita kenal atau kita sering dengar yaitu peraturan, bukan keyakinan. Ini juga baru saya dapatkan atau kita teman-teman CGP ini baru dapatkan pada pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak ya. Jadi dikatakan di situ, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa seperti itu? Yaitu kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan. Contohnya seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah kesehatan atau keselamatan. Jadi dari pertanyaan yang ada, jawabannya seperti itu. Kemudian saya kembali lagi, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Di mana yang namanya keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama, bersama murid, kita gunakan dewan wali kelasnya, kita buat suatu keyakinan kelas. Ayo anak-anak, kita buat keyakinan kelas pada hari ini. Contohnya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita selalu berdoa. Ya, itu kita buat kesepakatan keyakinan kelas. Itu yang kita buat secara bersama-sama. Yang namanya keyakinan kelas berarti kita harus berbuatnya secara bersama-sama. Beda dengan yang namanya peraturan. Kalau yang namanya peraturan itu bisa saja dibuat, guru saja yang membuat. Tetapi yang harus mematuhi yaitu seluruh warga sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas kita buat secara bersama-sama dan kita harus patuhi juga secara bersama-sama. Bagaimana Nana? Paham ini? Iya. Tentunya nanti ibu bapak guru pasti akan terapkan di sekolahnya masing-masing ya. Jadi nanti kita akan temukan di situ. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya. Sebagai suatu keyakinan, yaitu sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Ya, di mana seperti contoh yang pertama saya sebutkan tadi yaitu berdoa sebelum mulai kegiatan belajar. Di situ ada dia punya keyakinan bahwa kita harus selalu berdoa. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, jadi bukan hanya kelas saja itu yang ada keyakinannya. Sekolah juga mempunyai keyakinan sekolah namanya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita atau di kelas kita, itu yang akan kita terapkan, yang akan kita buat. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi dalam hal ini sebelum kita memutuskan itu keyakinan kelas kita, tentunya kita akan ada dialog antar guru dan murid, antar wali kelas dan murid yang ada dalam kelas itu. Kita dialog dulu, kira-kira kalau begini apa yang kita akan buat? Anak-anak lalu bertanya lagi, Ibu, bagaimana kalau saya makan dalam kelas? Kita buat komitmennya, kita
kita buat kesepakatan kelas bahwa tidak boleh makan di saat jam pelajaran atau tidak boleh makan di dalam kelas, karena sekolahnya kita sudah menyediakan yang namanya kantin. Jadi itu boleh kita masukkan ke keyakinan kelas. Sementara bukan hanya itu saja, bukan hanya keyakinan kelasnya saja seperti itu, jelas ada lagi yang namanya kalau kita melanggar kita buat. Kira-kira kalau melanggar apa dampaknya? Apa sanksi apa kira-kira yang akan kita berikan kepada anak tersebut dengan pelanggaran keyakinan kelas tersebut? Jadi seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa dia harus ditinjau kembali? Karena kita ini, anak-anak kita atau lingkungan kita tentunya memiliki perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan sikap. Contohnya kita sudah sebut seperti tadi. Tapi ada lagi aturan yang biasanya anak-anak langgar, merobek-robek kertas, buat itu layak pesawat-pesawat. Itu sering terjadi. Maka kita tinjau kembali apakah bisa kita masukkan ke keyakinan kelas atau tidak. Oh iya Ibu, kita masukkan kembali. Tapi kita lakukan kembali diskusinya. Tidak boleh hanya guru tersebut atau wali kelas yang berubah, tidak boleh. Bukan lagi keyakinan kelas namanya. Kalau sudah seperti itu, ya. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas 1 SDN Tombiano. Jadi ini sudah terlaksana pada sekolah dasar di SD Negeri Tombiano, yaitu kelas 1. Ini dibuat mereka secara bersama-sama, ya. Seperti yang kita lihat di papan tulis sebelah kanan saya, sudah ada di situ keyakinan kelasnya. Ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, seperti contoh tadi, kita harus selalu menanamkan sikap berdoa kepada Tuhan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Jadi itu harus sering-sering kita sebagai guru, harus sering-sering kita mengingatkan, bukan hanya sekedar mengingatkan, tetapi memberikan contoh yang nyata. Kenapa sekarang anak-anak kita selalu sikap berdoanya keliru? Kita berikan contoh. Kita saja meminta kepada kepala sekolah, kepada orang yang di sana atau orang yang di sana harus punya etika kalau kita meminta sesuatu. Biar kenapa? Biar kita dikasih apa, dikabulkan itu. Jadi seperti itu, kita sebagai guru harus sering-seringlah mengontrol anak kita. Yang terlihat seperti itu sekarang, anak-anak sudah posisi berdoanya itu sudah salah. Banyak kesalahan di situ. Jadi kita sebagai guru, tugas kita itu sering-sering kita mengontrol, bukan hanya sering mengingatkan, tetapi memberikan contoh. Kemudian yang kedua, belajar dengan tertib dan riang gembira. Ya, ini yang selalu ditanamkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak itu tidak tertekan, membuat anak itu merasa nyaman. Jadi ada belajar dengan tertib dan riang gembira. Ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Ya, itu juga boleh kita masukkan dalam keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau sudah ada itu menjaga keyakinan kelas, biarpun dia anak kelas 1, tapi karena sudah ada dia punya posisi kontrolnya di situ, sudah ada kesepakatan kelasnya, sudah ada yang dibuat secara bersama-sama, dia akan selalu dengan refleks dia akan selalu ingat bahwa oh jangan buang sampah sembarangan, oh jangan simpan sampah di laci. Biasanya seperti itu, anak-anak kita selalu menggunakan laci sebagai tong sampah. Tetapi karena adanya ini kesepakatan kelas, kita buat menjaga kebersihan kelas, tentunya akan tertanam dalam dirinya
selalu menjaga kebersihan kelas. Entah itu terlihat ataupun tidak terlihat, kita jaga. Ada tong sampah, ada kesadaran, akan muncul tersendirinya kesadaran dari dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, saling menghargai sesama warga kelas. Ya, ini juga satu harus ada dalam kelas. Ya, harus ada. Dan ini kembali lagi ke kelasnya masing-masing. Apa yang akan kita buat? Ini hanya merupakan contoh, ya. Saling menghargai sesama warga kelas. Ini sangat penting, saling menghargai. Biasanya kita meninggalkan kelas, kita ini sebagai wali kelas tidak terlalu bagaimana ya? Kita pasti ada izinnya, buang air kecil. Contoh, kita buang air kecil. Tetapi karena ada hal yang mengikat di situ, saling menghargai sesama warga kelas, dia tidak akan ribut. Dia akan selalu ingat, kita tidak boleh ribut. Kenapa menghargai? Kalau dia saling menghargai, tentu dia tidak mau gara DP teman. Ya, seperti itu. Dia tidak akan gara temannya, dia tidak akan menimbulkan kegaduhan dalam kelas. Jadi, dengan posisi menghargai akan tercipta suasana kelas yang kondusif, yang aman, tidak akan ribut. Yang keenam, merapikan kelas sebelum dan sesudah belajar. Merapikan kelas sebelum dan sesudah belajar. Jadi seperti yang poin keenam, saya sudah melihat dengan langsung bahwa hal ini memang terjadi di kelas 1 SDN Tombiano. Mereka tadi sebelum keluar, mereka sudah merapikan kelasnya sebelum meninggalkan kelas mereka. Apa gunanya di sini? Ini sangat bagus gunanya. Sama halnya dengan kita ibu-ibu kalau ingin meninggalkan rumahnya kita. Ya, kita tinggalkan rumahnya kita harus dalam posisi yang bersih. Itu kalau saya tidak mau kasih tinggal rumahnya saya kalau posisinya kotor. Kenapa seperti itu? Besok saya mau datang atau pulang ke rumah, baru masuk sudah stres karena lihat situasi yang kacau, terhamburan, berantakan, kotor. Jadi kira-kira seperti itu juga di sini. Merapikan kelas sebelum dan sesudah belajar. Dia rapikan memang. Biar kenapa? Biar besok dia datang ke sekolah, assalamualaikum, dia buka kelasnya, kelasnya sudah rapi. Akan terasa nyaman dan tidak akan terlalu berat lagi pekerjaan di esok harinya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kita ini sebagai manusia mempunyai 5 dasar kebutuhan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Jadi dari kelima kebutuhan dasar ini, coba kita ingat kembali kelasnya kita yang sedang kita ajar, yang perwaliannya kita. Jikalau ada di kelima dasar ini tidak terpenuhi, anak-anak itu pasti akan lain. Tidak ceria dia datang di sekolah. Dia tidak akan ceria. Contoh, dia di sini kasih sayang dan rasa diterima. Contoh yang saya ambil yang kedua ya. Contoh yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya dari rumah dia happy, senang, tapi dia berpikir sampai di sekolah kira-kira kalau tugas kelompok sabantar saya punya begini. Dia akan merasa tersisihkan. Karena dia merasa dia tidak diterima. Ada hal yang merasa dia tidak enak, membuat dirinya tidak nyaman, sehingga membuat kesenangannya, membuat situasi dalam dirinya itu tidak stabil. Hari itu dia pasti akan murung terus, bahkan akan membuat seperti orang bilang tidak mood. Itu bahasa trennya. Sama halnya bukan cuma hanya terjadi pada siswa
Karena kita ini hidup tentu masih punya masalah. Kalau saya tidak punya masalah, orang mati. Nah, jadi karena kita masih hidup, jadi masih punya masalah. Guru, contohnya guru. Biasanya kita ambil contoh saja saya ya. Saya biasanya itu kurang energi, kurang bersemangat. Kenapa? Karena saya punya tugas itu sudah tumpang tindih. Kenapa dia tumpang tindih? Karena situasi yang tidak memungkinkan, karena kesehatan terganggu, anak-anak sakit semua, makanya tugas saya terbengkalai. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Tetapi jangan dijadikan beban. Kenapa seperti itu? Kita ini sebagai guru yang tentunya masih banyak kekurangan yang akan harus kita lengkapi. Dengan cara apa kita melengkapi hal itu? Marilah kita bersama-sama mendukung program guru penggerak. Dengan cara apa? Jikalau ada nanti gelombang berikutnya yang buka, mari kita masuk sama-sama. Di sini bukan untuk mencari-cari apa ya, oh mau jadi pengawas, mau jadi kepala sekolah, menjadi apa, tidak. Bukan karena itu, tetapi kita ingin merubah dirinya kita. Yang pertama merubah dirinya kita, mindsetnya kita, kemudian lingkungannya kita, pola belajarnya kita, anak-anak kita, kemudian lingkungan besarnya itu masyarakat. Ya, itu yang akan kita rubah. Jangan selalu dijadikan beban. Bagaimana kita mau masuk jadi guru penggerak kalau Ibu Ida saja so sakit? Ya, jangan jadikan patokan seperti itu. Jadi intinya, mari sama-sama kita bergabung untuk masuk ke guru penggerak. Jadi itu tambahan. Kemudian ada contoh kasus. Sebenarnya ini adalah contoh kasus di sekolahnya orang. Tetapi kita juga mempunyai banyak contoh kasus di sekolah. Kita di sekolah tidak luput dari kasus. Setiap hari pasti ada saja kasus. Seperti tadi, kita sementara atur-atur ruangan, tiba-tiba guru yang lain masuk. Ibu sana semuntah. Itu kasus, ya. Jadi itu kasus. Jadi ini hanya contoh. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ya, ini jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Nah, itu maunya. Berarti si Bimo ini dia suka cari perhatian. Ya? Dia suka mencari perhatian dengan cara berlari-lari. Dengan cara berlari-lari dia tentunya akan mendapat perhatian dari ibu gurunya, yaitu Bu Ani. Kemudian kasus 2. Siswa kelas 2 melapor pada Bu Sarah bahwa Abi siswa kelas 4, kelas 3 sering masuk ke kelas 2 dan meminta makanan pada mereka. Bahkan jika tidak diberikan, Abi akan memaksa dan Abi terkadang memukul siswa kelas 2. Menurut Anda, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Abi dari kasus yang ada? Ya, jadi ini ya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari isi yang tadi kasus tadi? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, atau bertahan hidup? Hah? Jadi itu ya? Ya, jadi bisa jadi kasih sayang, bisa jadi ingin bertahan hidup. Kenapa bertahan hidup? Karena di situ kelas yang dia datangi, dia tidak suka diminta-mintakan makanan. Kenapa? Karena makanan yang dia siapkan oleh orang tuanya bukan makanan yang banyak, makanan yang khusus hanya untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini posisi yang saya bisa jelaskan, 5 posisi kontrol. Saya berharap dengan adanya pemaparan saya ini, karena banyak kekurangan, adanya kita saling merespon, saling
mendukung. Oh, seperti ini kegiatannya kita. Jadi ini juga salah satu tujuannya kita memaparkan materinya kita, biar kita sama-sama tahu bahwa ini kegiatan yang selama ini kita laksanakan dan hal-hal apa saja yang harus kita rubah dan hal-hal apa saja yang harus kita tingkatkan dan hal-hal apa saja yang harus kita tambahkan. Jadi sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan ke berikut. Kita akan memaparkan tentang bagaimana posisi kontrol. Ya, posisi kontrol menurut Dian Gosen adalah dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Selalu serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, seperti ini ya. Ada penghukum, ada pemantau, kemudian pembuat merasa bersalah, dan juga teman. Nah, ini posisi kontrol ini ada pada diri kita guru, ya, bukan pada siswa, ya. Kita guru juga adalah sebagai penghukum. Kita juga adalah pembuat merasa bersalah. Walaupun anak-anak sudah bersalah, tapi kadang kita yang membuat mereka merasa bersalah. Kemudian ada pemantau atau monitor, yang teman, dan terakhir adalah manajer. Ya, nanti kita akan mengulas seperti apa masing-masing posisi kontrol. Oke, sebagai penghukum. Di sini ada menghukum secara fisik. Ya, posisi kontrol, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ya, patuhi aturan saya, atau kata awas. Ya, seperti itu ya. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, itu. Kemudian ada hukuman juga verbal. Penghukum ini biasanya kita menghukum siswa menggunakan nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh kadang kita tidak mencaci, tapi kita menggunakan bahasa tubuh melotot. Nah, itu ya, atau ya biasanya kita menggunakan bahasa tubuh melotot, dan menunjuk dengan jari atau menghardik, ya, menunjuk atau menghardik. Nah, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, ya, bahkan agresif berarti lebih ganas, ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut yang kita marah, dia akan mencoret-coret bukunya, bahkan men-tip X meja, ya, seperti meja yang saya tutup dengan kapak itu meja yang dicoret-coret dengan tip X. Jadi saya tidak tahu apakah pelampiasan karena mereka marah pada guru sehingga mereka mencoret-coret dengan tip X, karena dalam modul itu seperti itu, ya. Ternyata kemungkinan bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian yang lebih fatal atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid ketika melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, ini kadang terjadi di film-film, di televisi, ya. Kemungkinan kalau kita di SD belum seperti itu, Ibu Kepsek, ya. Ya, barangkali kalau di SMA Ibu siapa? Ibu Siska, ya. Karena mereka taraf pemikirannya sudah lebih dewasa. Biasanya karena marah, merasa tersinggung atau bahkan malu, sehingga mereka merusak kendaraan dari guru atau barang milik apa saja.
Ya, oke, itu sebagai penghukum. Ya, jadi penghukum sebentar kita akan berikan contohnya ya. Ya, jadi kita kembali tadi penghukum berarti kita yang menghukum siswa ya. Berikut sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, kadang humor pada murid ya, untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya, biasanya kita guru ya, posisi sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu akan merasa di mana saya sering, posisi saya sering di mana? Apakah saya sebagai penghukum ataukah saya sebagai teman? Ya, perhatikan ya. Ayo bantulah ibu ya, atau ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, seperti teman itu kan biasa kalau berteman anak-anak. Tri, Nana ingat tidak saya kasih Nana lalu kue. Nah, ini kan teman seperti itu. Begitu juga kita guru, ya. Ayo ingat tidak, ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ketika anak-anak biasanya, misalnya dia menumpahkan air, ya air minum di dalam kelas. Saya sering kelas 1 ini menumpahkan air minum di dalam kelas. Nah, ketika guru membantu membereskan, ya sudah, misalnya ada, oh sudah nanti ibu yang bereskan, ya kamu pergi saja main. Nah, padahal posisi ini walaupun posisi teman, tapi kita dianggap salah, ya. Oke, nada suara pada posisi teman biasa nada suara ramah, akrab dan bercanda, ya. Bercanda, tertawa-tertawa. Bahasa tubuh biasa kita merapat pada murid, ya. Biasa kita merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, biar saja tidak apa-apa, nanti ibu yang bersihkan. Nah, padahal ini posisi kontrol pada teman. Ini sebenarnya tidak menyakiti teman, menyakiti murid, ya. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak positif, berarti bagus, yang baik. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Oh, saya tidak mau kalau tidak ada Ibu Sarah. Nanti Ibu Sarah yang suruh saya, ya. Nanti Ibu Fadlun. Karena saya kalau di kelas kalau menumpahkan air, Ibu Fadlun pel akan saya punya lantai. Nah, ini posisi sebagai teman. Oke. Ya. Next. Ya, kemudian terakhir itu ya. Tidak terketik. Ya, ada posisi pembuat merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar dengan lembut akan seperti misalnya ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Nah, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, di posisi itu anak-anak akan tertanam rasa bersalah. Oh, saya tadi mengecewakan Ibu Sarah. Saya mengecewakan Ibu Rahmi. Kasihan ibu ya. Nah, padahal di saat anak-anak merasa dia mengecewakan gurunya, berarti kita termasuk pembuat merasa bersalah. Iya, seperti itu. Oke. Nada suara pada posisi ini memelas halus, sedih, kemudian bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu. Ya, biasa ya.
Ya, biasa saya lihat juga ini terjadi pada kita teman-teman, ya. Itu usah coba gitu, kasihan ibu. Ya, biasanya ya, jadi ini. Jadi pembuat merasa bersalah. Ketika anak-anak merasa bersalah, kasihan ibu, ya, kasihan ibuku tadi ini. Saya merasa bersalah. Ibu saya minta maaf ya. Ya, jadi kita juga adalah pembuat merasa bersalah. Ada hasilnya, ya. Hasil murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, karena anak-anak merasa kehilangan percaya diri, seperti itu barangkali ya, kehilangan percaya diri. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam, bahwa murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum. Jadi pembuat merasa bersalah ini akan tertanam pada diri murid daripada si penghukum. Ya, nah, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan orang lain. Biasanya di rumah juga kita seperti itu ya. Nah, sebagai mama, nah, biasanya ada kata-kata yang membuat anak itu menyesali perbuatannya atau bahkan dia bisa berakibat fatal. Oke, selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya adalah manajer antara guru dan murid. Ya, berdasarkan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat, ya. Biasanya posisi sebagai manajer ini lebih bagus ya dari keempat posisi kontrol. Ya. Sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid dengan tulus atau dengan ikhlas hati. Ya, misalnya keyakinan kelas ya, ada siswa yang terlambat ya, kita menghukumnya, kita tidak langsung memberi hukuman dengan lari keliling lapangan ya. Kita misalnya bertanya ya, Tri, kenapa kamu lambat? Ibu, saya tadi terlambat karena saya lambat bangun ya, sehingga saya lambat mandi, kemudian saya baru sarapan. Nah, kita mengajarkan anak-anak untuk menyelesaikan persoalan sendiri di posisi manajer. Tri, bagaimana supaya kamu tidak lambat? Oh ibu, sebentar malam saya mau cepat tidur, saya mau cepat tidur. Kemudian saya cepat bangun. Nah, kemudian guru lagi bertanya, kira-kira ada tidak orang yang bisa mengingatkan kamu untuk cepat bangun? Oh ada ibu, mama saya, oh papa saya, ya, atau saya memasang alarm. Nah, berarti anak-anak yang sebelumnya tadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dengan restitusi tadi anak-anak yang berada di kelompoknya, misalnya di kelompok belajar. Nah, mereka di sana sudah dibenci oleh teman sendiri. Nah, ketika kita memberikan posisi kontrol sebagai manajer, anak-anak biasanya akan merasa dia tidak merasa juga dia dihukum, tapi dia justru merasa seperti apa ya, dia akan diterima kalau kita seperti itu ya. Dia merasa saya akan memperbaiki kesalahan sehingga saya dapat diterima oleh kelompok atau teman saya dan juga guru saya dengan posisi kontrol. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu ya, manajer ya, seorang manajer itu kan berarti pimpinan, bagaimana dia dengan bawahan. Nah, seperti itu ya. Kita cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa mencarikan dia solusi ya. Kemudian ada yang sering kami lakukan itu ada segitiga restitusi namanya. Nah, ini
teman-teman mungkin Ibu Sarah bertanya-tanya yang mana itu segitiga restitusi. Ya, ada 3 segitiga restitusi ya. Ini kita sebut dengan segitiga restitusi karena berbentuk segitiga. Nah, ada validasi kesalahan ya atau tindakan yang salah. Ketika anak-anak bersalah, kita akan panggil, kita validasi dia. Seperti tadi yang saya bilang, ya, Tri, kok kenapa kenapa lambat datang? Oh Ibu, saya tadi terlambat. Ya, tadi malam saya tidur larut malam. Nah, dia akan bercerita, ini manajer. Jadi ada tindakan, kita validasi tindakan yang salah. Yang selama ini kan kita langsung marah-marah, kita langsung kasih lari keliling lapangan. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan dulu, sehingga kita bentuk tadi ada keyakinan kelas. Misalnya, Tri, kamu tahu tidak keyakinan kelasnya kita? Oh, kami ingat tidak? Ingat Bu, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, misalnya kalau dia berkelahi, oh Ibu, keyakinan yang saya langgar adalah sikap saling menghargai antar sesama warga kelas. Ya, itu keyakinan. Berarti yang dia yakini, ya keyakinan. Oh, itu yang saya langgar. Oke. Apakah kamu bisa memperbaikinya? Nah, iya Bu, saya akan bisa memperbaikinya. Dengan cara apa, Tri? Jadi kita tidak, kalau biasa kan kita kasih tahu. Ya, jadi besok jadi sebentar kamu tidak boleh berkelahi, ya. Kamu duduk di sana, yang satu duduk di sini, supaya tidak baku sontong, ya, tidak baku korek, ya. Padahal suruh mereka untuk mencari solusi sendiri. Ya, seperti apa? Ya. Oke, jadi itu ya. Itu namanya menanyakan keyakinan. Sehingga kami meminta supaya teman-teman di semua kelas-kelas di kedua sekolah yang sudah ada hari ini, kita untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Ya, bisa Bapak Ibu? Nah, bisa. Oke. Jadi anak-anakku, ketika ada keyakinan kelas seperti itu, kamu sudah dengar, oh kita ini harus keyakinan kelas, bukan aturan kelas. Kalau aturan bisa jadi ibu yang bikin tanpa kesepakatan siswa. Kalau keyakinan kelas dia sendiri dengan keyakinannya sendiri. Oke, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas itu seperti tadi. Kira-kira kamu bisa memperbaikinya? Nah, berarti dia stabilkan. Iya Ibu, bisa dengan cara apa? Misalnya saya akan meminta maaf pada teman kalau yang berkelahi, saya tidak akan mengulangi. Ya, macam-macam alasannya seperti itu. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, oke. Demikian barangkali kita masuk saja pada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu guru hebat, ada yang terbesit di dalam pikiran, oh saya begini, seperti apa ya itu? Nah, oke, kita buka pada sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, jadi tadi saya mengingatkan ketika kita menghukum siswa, gimana ya? Kita akan menghukum siswa, kita menghukum sesuai dengan kesalahannya. Nah, kalau di dalam modul yang saya ingat, saya duduk ya, minta maaf ini Bapak Ibu. Kalau di dalam modul yang saya ingat pernah terjadi 2 orang anak, ini sering di SD ya, berkelahi sampai 3 kancing bajunya terlepas. Ya, mungkin pernah kita alami ya Pak Ishak. Ya, kalau di kelas tinggi sering itu berkelahi sampai 3 kancing baju terlepas antara Adi dan Anto. Ya, Anto ini kancing bajunya terlepas. Nah, dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Ya, ini contoh posisi kontrol sebagai manajer. Setelah sampai di ibu kepala sekolah tidak langsung marah-marah. Ibu kepala sekolah menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Dia tanya-tanya dulu, Adi, ya atau Anto. Anto jelas mengamuk karena kancing baju yang sudah terlepas 3. Anto, kenapa kok kamu marah-marah? Ya, Anto marah.
iya ibu, saya tadi berkelahi dengan Adi begini. Setelah dia tumpahkan, lalu siapa Adi marah sama Anto sehingga kancing bajunya terlepas. Ibu kepala sekolah langsung berkata, ya dia tidak bela ya, tapi dia berkata, oh iya, seandainya ibu di posisi Anto, ibu juga akan marah. Kalau sampai 3 lepas kancing baju, pasti marah. Iya ibu, apalagi mama saya kalau pulang dia lihat saya punya kancing baju sudah 3 yang terlepas, pasti mama saya marah. Nah, sehingga ibu kepala sekolah selaku posisi kontrol manajer dia bertanya, ya, dia bertanya tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tentang aturan berarti. Setelah itu saat itu ibu kepala sekolah bertanya lagi pada pada Adi yang sudah bersalah, ya, Adi, bisakah kamu kesalahannya, memvalidasi kesalahannya? Ya, iya ibu. Dengan cara apa? Jadi dia berpikir-pikir, saya akan mengelem, ya, kancing bajunya Anto tadi ini dia melem. Nah, lalu dia ditanya lagi ke sekolah, kalau dilem kira-kira mau terlepas tidak? Oh terlepas ibu. Ya, kalau begitu apa solusinya? Ibu harus dijahit. Ya, jelas anak-anak ya, ibu harus dijahit. Kalau begitu, bagaimana caranya mau dijahit? Ya, oh saya harus saya ya oleh ibu manajer mencarikan solusi. Silakan kamu belajar pada guru. Waktu itu mungkin contoh kasusnya SMK ya, guru tata busana. Nah, sehingga ketika dijahit berarti dua-dua mendapatkan keuntungan. Ya, berarti Anto sudah bagus dia punya kancing, sementara Adi dia sudah tahu untuk menjahit, bisa menjahit. Ya, jadi demikian adalah posisi-posisi kontrol. Semoga kita dapat mengontrol diri dengan posisi ini. Ya, demikian. Ya, kita lanjut saja ya untuk mengefisienkan waktu. Kita lanjut ke Ibu Siska. Ya. Ya, boleh juga nanti sekalian bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjut atau kita tanya jawab dulu? Lanjut ya, nanti sekalian ya. Kalau ada tanya jawab di akhir pemaparan materi. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.